wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perkuliahan pada hari ini lancar sampai selesai. Amin. Oke, kawan-kawan semua, mata kuliah jurnalisme investigatif pada hari ini kita akan melakukan diskusi terkait yang pertama adalah kesiapan tema untuk peliputan investigatif dari kawan-kawan semua. Kemudian yang kedua terkait pembentukan tim yang nanti untuk praktek ke depannya. Dari usulan tema yang 2 pekan lalu kawan-kawan semua tulis, itu ada beberapa yang masuk, tapi ada beberapa yang tidak masuk. Tidak masuk karena jangkauan peliputannya itu terlampau susah ya. Misalnya isu-isu nasional seperti itu, narasumber di Jakarta, kemungkinan untuk menembusnya butuh waktu yang lama dan tidak memungkinkan jika harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, seperti itu. Kalau yang isu-isu lokal kemudian dapat dijangkau, itu bisa dilaksanakan. Sebenarnya isu-isu yang diambil tidak harus isu-isu yang fenomenal, isu-isu yang besar, tapi isu-isu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja, salah satu usul ini adalah kalau pernah kita lihat di televisi itu adalah penjual somai atau makanan ringan di jajanan SD itu yang menggunakan daging tikus misalnya, atau penjual makanan ringan di sekolah itu menggunakan kadar MSG yang terlampau tinggi. MSG itu micin. Pengaruhnya apa? Harus ada riset nanti dalam investigasi itu. Riset bagaimana pengaruh micin, MSG itu dalam kesehatan anak, kesehatan mental, kesehatan pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian dihubungkan dengan kadar MSG yang ada di jajanan anak di sekolahan. Misalnya seperti itu. Hal-hal ringan seperti itu saja. Tidak perlu, bukan tidak perlu ya. Maksudnya Anda boleh saja mengangkat tema tentang politik, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tapi untuk memperlancar proses peliputan yang paling dekat-dekat saja. Seperti itu, penggalian isu sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan setiap hari di rumah, di kos, di kampus, seperti itu. Misalnya ini dalam usulan beberapa mahasiswa ini saya bacakan ya. Yang pertama ada bisnis vaksin dalam kasus COVID-19. Hipotesanya adalah dimulainya kegiatan-kegiatan luring didasarkan atas penyebaran vaksin di Indonesia karena kabarnya sudah terlanjur dipesan. Kemudian isu kedua, maraknya judi online di kalangan pemuda. Hipotesa, banyak curhatan dari oknum yang tengah kalah bermain judi online yang akhirnya punya banyak hutang. Ini bisa kalau judi online ini karena pelaku perjudiannya mungkin di antara kita salah satunya. Misalnya. Kemudian yang ketiga ada isu penyelidikan pinjaman online yang ilegal. Hipotesa, banyak berdatangan aplikasi pinjaman online yang menjanjikan limit pinjaman tinggi dan tidak legal dari OJK. Isu-isu yang lain yang saya tangkap di sini adalah dampak PPKM bagi pengrajin sangkar burung di Dusun X. Ini langsung saya komentar ya, dampak PPKM bagi pengrajin sangkar burung di Dusun X ini hanya bisa dibuat strike news, berita strike news ya, karena dampak saja. Dampaknya apa? Nggak perlu diinvestigasi, udah jelas. Hipotesanya akibat susahnya pengiriman keluar daerah melakukan turunnya pesanan sangkar burung ini nggak perlu diinvestigasi karena dibuat strike news saja, konfirmasi udah bisa. Kemudian isu yang kedua yang diusulkan, tingkat kepedulian terhadap pandemi masyarakat desa X sebelum dan sesudah
terdampak penurunan ekonomi. Ini penelitian ya, bukan investigatif nanti jatuhnya. Tingkat kepedulian jadi strike news biasa, nggak jadi investigatif. Kemudian pemerataan vaksinasi COVID-19 dan masyarakat yang berasumsi bahwa vaksin itu berbahaya. Hipotesa kebijakan pemerintah yang mana menjadikan vaksin sebagai syarat wajib untuk masuk mal, mengurus surat, dan lain sebagainya. Pemerataan vaksin bisa. Terus ada yang beberapa usul. Oke, yang hadir di pertemuan ini saja silahkan mengungkapkan usul peliputannya, kemudian nanti kita diskusikan bersama. Kita awali dari Mbak Rifa Hamidah. Dari 3 usul yang jenengan sampaikan, kemungkinan yang masuk yang mana Mbak Rifa? Ya Pak, hadir Pak. Saya kan mengajukan 3 judul. Yang pertama itu yang mengenai dana bantuan sosial COVID ya Pak. Yang itu skip Pak, karena ternyata sudah diluruskan dan ternyata tidak ada masalah apa-apa. Sebenarnya itu bukan kasus yang hot news gitu, itu udah agak lama gitu. Terus yang kedua mungkin saya mau ngambil yang kedua aja Pak, yang di peternakan. Peternakan kasusnya apa Mbak? Yang ayam mati Pak, tapi sebenarnya itu juga udah itu sih Pak, udah ditelusuri dan ternyata tidak ada masalah apa-apa. Gimana ya Pak, saya juga bingung sebenarnya. Kemarin yang saya usulkan itu sebenarnya sudah bukan berita hot news gitu, jadi udah semuanya udah udah dikonfirmasi dan ternyata baik-baik aja gitu. Tapi semuanya itu real terjadi gitu. Ya. Yang ada di sekitar Anda mungkin? Yang di kecil-kecil sekitar aja, saya tapi ada. bisa diinvestigasi. Nggak ada sih Pak, maksudnya kayak nggak ada berita berat, nggak, maksudnya yang benar-benar harus diinvestigasi, yang harus turun ke lapangan ditelusuri, kayaknya nggak ada deh Pak. Mungkin Ripa kurang jeli, tapi sejauh ini belum ada gitu. Gimana ya Pak? Oke, siap. Jenengan tinggal di kos atau di rumah? Di rumah Pak, Ciamis, Jawa Barat. Oke, di Ciamis ya. Oke, Ya. Siap. Makasih Mbak Rifa, sementara itu dulu. Iya Pak. Siap. Mas Ahmad Fatur. Ya Pak, baik. Siap. Apa Mas yang jenengan? Saya mau ngambil yang itu sih Pak, yang sekiranya mungkin lebih gampang ya, kalau misalnya nantinya mungkin bakal lebih lanjutkan. Jadi saya ngambil yang aplikasi Telegram itu, yang membajakan film. Itu kan mungkin data-data yang saya ambil tidak terlalu sulit ya. Jadi tinggal mencari-cari beberapa temen ya, tapi nggak disebut nama, tapi mungkin salah satu pelaku atau pengguna aplikasi Telegram dengan tujuan membajakan film tersebut. Terus mencari-cari juga di aplikasi Telegramnya langsung data-data beberapa contoh ini kali ya, grup-grup yang ada, grup-grup yang menyediakan itu film-film bajakan gitu. Mungkin itu sih. Film ini film Indonesia atau? Dua-duanya Pak, dua-duanya, semua. Oke. Apa itu? Modusnya gimana itu berarti? Modusnya berarti ini penggunaan berarti nonton secara gratis, tidak legal. Kan seperti contoh kan kayak misalnya drama ya, saya ngambil drama kayak drama drakor gitu, drama Korea lah, yang lagi hits di kalangan remaja juga. Kan ada tuh aplikasi namanya WeTV ya, WeTV itu kan yang legalnya. Nah, sekarang nih WeTV ini banyak beritanya tuh memerangi aplikasi Telegram, karena di aplikasi Telegram itu bisa menyediakan video-video atau film-film yang ada di WeTV dengan secara gratis gitu.
dengan resolusi yang sama dan resolusi yang sama juga gitu. Di Indonesia banyak itu. Ya. Banyak, Pak. Ya banyak. Oke. Terus narasumbernya rencananya siapa kalau kayak gitu? Teman sekitar sih, Pak. Ada adminnya enggak ya? Kalau untuk adminnya saya belum dapat sih, Pak. Karena kan memang mereka juga lumayan ini, Pak, yang kayak admin-admin gitu kayak lumayan misterius gitu. Karena emang terkadang kalau misalnya ada yang melaporkan langsung ke ban biasanya grupnya, Pak. Bisa ke ban gitu. Kalau langsung yang bubar grupnya. Kalau yang nge-share filmnya itu pertama kali? Ya itu pasti adminnya, Pak. Pasti adminnya. Admin. Iya. Kadang kalau misalnya udah ke band, dia bakal pindah ke channel backupan. Karena saya udah lihat-lihat sendiri, jadi seperti itu mungkin buat kelanjutannya. Ada gimana ya? Ada apa istilahnya? Filmnya cuma Korea atau yang lain ya? Apa semua? Yang lain, yang lokal Indonesia juga ada. Jadi saya udah gitu. juga. Jadi grup itu grup campuran kayak gitu ya berarti. Ya. Nggak cuma. Ya, kadang dibedain Korea. Yang drama Korea juga ada yang film luar, ada yang film Indonesia juga, drama Indonesia juga ada. Oke, kalau anggota grup sendiri bergabung seperti itu tujuannya apa ya? Tujuannya itu, Pak, mendapat gratisan nonton. Tidak harus berlangganan ke yang legal kan. Kalau langganan berapa? Saya langganan, Pak. Langganan berapa, Mbak? Lumayan, Pak, gratis. Enggak, kalau langganan berapa? Gratis, Pak, maksudnya. Saya juga masuk ke grup di Telegram yang penyedia film-film ilegal gitu. Tapi kalau langganan resmi gitu berapa? 25 biasanya, Pak, per bulan. Berapa? Tergantung 25, tergantung sesuai aplikasinya, Pak. Kalau WTP beda sama Netflix juga beda, Pak. Oh, murah kan ya. Netflix juga murah ya. Iya. Yang murah biasanya yang bajakan juga, Pak, itu, Pak. Itu ilegal juga. Netflix? Ya. Oke, siap. Dicari angle yang paling menarik saja. Misalnya nggak harus adminnya nggak bisa dihubungi ya kan. Jogja ada nggak ya admin yang jadi admin kayak gitu? Ada temenmu yang jadi admin atau kamu jadi admin nggak? Belum ada, Pak. Saya belum nemu juga. Saya kan lagi nyari juga adminnya. Biasanya kan terlalu banyak itunya, jadi adminnya kayak lebih misterius gitu karena anggota grupnya lebih banyak. Oke. Jadi kalau bisa ke adminnya di personal message kayak gitu, nggak usah disebutin namanya kalau dia mau ngomong kayak gitu. Oh iya, baik. Itu bisa buat itu. Oke, makasih Mas Ahmad Fatur. Ada isu lain yang jenengan cadangkan? Nggak ada sih, Pak. Kayak itu sih. Karena menurut saya lebih gampang. Ya, terima kasih. Nanti didalami untuk angle-angle-nya yang menarik ya. Itu isunya menarik. Didalami lagi angle-nya agar fokus ke yang paling menarik. Seperti itu. Oke, siap. Selanjutnya Mas Reddy Fikri. Ya, Pak. Ya, apa Mas jenengan? Kalau aku tuh tentang warung kopi di wilayah kota Jogja ini, Pak, kan tetap rame gitu. Walaupun PPKM, bahkan lebih rame pada sekolah-sekolahan yang kan udah ada juga sebagian sekolah yang tatap muka, tapi kan mereka juga nggak seramai di warung kopi gitu, Pak. Jadi saya tertarik memberitakan itu, Pak. Apa yang menarik untuk diinvestigasi apanya itu? Karena ya mereka tuh tetap rame dan tetap dibuka tanpa, walaupun udah sering digerebek besoknya rame lagi, Pak. Jadi kayak lingkaran setan aja gitu. Ada contohnya yang udah digerebek di Jogja? Di Basa-Basi itu udah di daerah
itu udah digerebek semua Pak. Basa-basi sama Kompas. Basa-basi digerebek. Udah pernah jadi korban ya Pak? Ya disuruh pulang aja Pak. Disuruh pulang gitu. Jam 9 udah datang gitu. Jam 8 ya. Udah datang Satpol PP gitu. Ke basa-basi. Iya Pak. Itu kayak yang diinvestigasi apanya ya? Tentang kan kan Satpol PP itu kan datang ke sana kayak menggerebek Pak. Kan itu diberikan peringatan 1, terus besoknya kan cuma peringatan aja Pak, dan palingan disuruh tutup jam 8 dan cuma berlaku Pak 1 minggu aja Pak. Terus minggu selanjutnya udah ramai lagi gitu kan, kayak biasa lagi. Kayak... yang diinvestigasi apanya? Ya kerenggangan peraturan di sana ya Pak, peraturan kebijakan PPKM itu. Tren kebijakan PPKM. Apa ya masalahnya? Masalahnya kan, kan itu kan kayak melanggar PPKM gitu ya Pak. Jadi kayak kebijakan itu enggak, kebijakan itu enggak. Hasilnya kan gimana Pak? Hasilnya kan jelas melanggar. Udah, terus kalau udah kan faktanya udah ada kayak gitu. Nah, investigasi itu adalah menggali fakta yang tidak dilihat secara umum kayak gitu. Nah, apa yang nggak sebenarnya yang nggak dilihat? Misalnya ini basa-basi ternyata membayar Satpol PP sehingga minggu depan udah nggak digerebek, atau warung kopi yang lain misalnya Kokambar, leha-leha, ngendil liane itu TikTok itu ternyata membayar Satpol PP. Nah, itu kan diinvestigasi. Nah, ini apa ya kalau jenengan melihatnya? Belum sampai sejauh itu ya Pak. Gitu. Ada ide lainnya enggak? Yang kuat ini aja sih Pak, yang lain tuh kayak yang dalam ranah investigasi, cuma ini aja sih Pak yang pikirannya. Ya, didalami lagi yang bisa diinvestigasi. Belum hari Pak. Itu nanti jatuhnya hanya strike news. Oh iya Pak. Jadi ya udah, Satpol PP membubarkan misalnya basa-basi, tapi minggu depan tetap ramai lagi dan nggak dioperasi lagi, ya gitu. Kecuali Anda menemukan bukti awal bahwa warung kopi yang ramai selama PPKM ini ternyata mereka membayar upeti Satpol PP sehingga nggak digerebek kayak gitu. Nah, itu bisa diinvestigasi. Seperti itu, Mas Reddy Fikri. Iya Pak. Gali ide lagi. Mari Pak. Ya, terima kasih Mas Reddy. Mau banyak Pak. Mbak Nurdina Yunira. Ya Pak. Ya, apa Mbak? Mau bentar, mau lihat. Ini Pak, ngambil kasus yang kedua yang minta-minta sumbangan di lampu merah di jalan dekat KNPI di kota saya Pak. Nah itu biasanya mereka tuh mengatasnamakan untuk pembangunan masjid. Tapi kemarin saya sempat dengar berita katanya mereka ada 3 orang kepergok, ternyata minum beli miras Pak. Uang-uang yang digunakan buat sumbangan masjid ini digunakan buat beli miras buat kepentingan pribadi. Tapi saya mau menginvestigasi
kayak lebih dalam menurut saya enggak semuanya sih Pak, uang sumbangan itu buat kepentingan pribadi, kayak masih ada aja orang yang jujur. Mungkin karena kebetulan kena orang yang bohong ini tadi, jadi dampaknya tuh kayak semua orang yang jujur minta sumbangan tuh kena pandangan buruk gitu Pak. Oke. Ini udah punya data awal yang bagus. Jadi ada indikasi bahwa uang hasil sumbangan masjid yang di pinggir jalan itu ternyata untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini minum-minum gitu tadi ya. Iya Pak. Oke, ini data awal yang cukup bagus. Selanjutnya langkah-langkahnya adalah bagaimana strateginya untuk mewawancarai narasumber yang terkait dengan hal itu. Mungkin ada saksinya atau langsung pelakunya dan lain sebagainya. Mbak Nurdina ada akses ke situ? Kayaknya kalau sekarang belum ada sih Pak, tapi kebetulan kakak ipar saya itu biasanya latihan karate itu di gedung KNPI dekat mereka minta sumbangan lokasinya Pak. Persis di seberangan dengan sama yang mereka minta sumbangan. Mungkin untuk sementara saya cuma mau minta lihat kondisi apakah mereka tuh, kan biasanya tongkrongannya di KNPI Pak. Kalau minta pantauan aja Pak, sekarang masih ada apa enggak orang-orang yang kayak gitu. Untuk sekarang sih gitu aja sih Pak, belum lebih dalam lagi. Oke, siap. Tapi bisa ya itu, misalnya wawancara dengan orang-orang yang meminta sumbangan itu? Belum yakin sih Pak. Kenapa belum yakin? Tapi kayaknya kalau insya Allah kayaknya bisa deh Pak ya. Diusahain Pak. Harus bisa lah, jurnalis. Ya Pak. Iya. Itu diatur strateginya. Bagaimana bisa menembus narasumber yang A1. Ya Pak. Nggak usah grogi, nggak usah pekewoh, nggak usah takut, nggak usah malu, nggak punya malu, kayak gitu. Harus. Ya Pak. Yang penting dapat beritanya. Seperti itu Mbak Nurdina. Bagus idenya, tinggal eksekusinya nanti kita pantau terus, kita diskusikan terus agar nanti bisa, kalau itu berhasil maka pakai itu, atau sudah menyediakan plan B apabila itu gagal, itu tetap dipersiapkan ya Mbak. Ya Pak. Oke. Usul jenengan yang pertama, yang penjual bakso, pembuat daging bakso dengan daging kucing itu kayak kabar burung aja sih Pak. Mungkin kalau saya mikirnya sih kayak persaingan pedagang sih Pak. Soalnya kan kayak daerah situ emang daerah rata-rata emang jualan bakso gitu Pak. Jadi kabar-kabarnya sih itu kayak orang yang iri gitu Pak. Belum, terus ada yang bilang juga sih Pak, kayak nemu daging kucingnya itu deket jualan si bapak yang dituduh tadi Pak. Tapi emang kayaknya emang enak sih Pak, mentolnya kayak nggak ada daging kucingnya Pak. Ya Pak, kalau pikiran saya sih kayaknya emang persaingan pedagang aja Pak. Ya, kucing Anggora mungkin ya, jadinya enak. Oke, lebih memungkinkan yang itu tadi ya, sumbangan masjid itu tadi ya Mbak Nur? Iya Pak, yang lebih ke sumbangan masjid Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nur, nanti ditunggu kelanjutannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Mas Al-Amin Putut. Ya Pak, halo Pak. Gimana Mas? Itu saya yang dua nggak masuk ya Pak, berarti ini masuk di track news atau apa tadi? Sangkar burung masuk strike news, kepedulian terhadap pandemi desa masuk. Itu pemerataan vaksin COVID, vaksin itu berbahaya, mungkin pemerataan. Bisa nggak Pak itu Pak? Misalnya apa ya Mas? Coba dijabarkan dulu aja. Misalnya gini, maksudnya kan banyak sekarang tuh vaksin tuh kayak jadi wajib gitu loh Pak. Padahal kan tuh nggak wajib gitu.
Tapi karena di mana-mana itu harus vaksin, apalagi kuliah luring pun juga harus vaksin syaratnya. Tapi katanya vaksin itu nggak wajib, kata pemerintah, maksudnya. Terus pada banyak yang takut juga kalau vaksin tuh nanti jadi zombie lah, jadi apa tuh, titan lah, jadi itulah. Jadi akhirnya kurang merata dan pada jadinya tuh pada takut vaksin gitu. Karena kayak dipaksa gitu. Dari latar belakang itu, dari background tersebut, apa yang janggal menurut jenengan? Yang janggal itu ininya Pak, maksudnya kebijakan vaksinnya. Maksudnya kenapa jika mengatakan nggak wajib vaksin tapi dimanapun itu syaratnya vaksin, maksudnya pergi keluar kota vaksin, kemanapun vaksin, gitu. Janggalnya di situ, Pak. Ada angle lain nggak yang bisa digali? Mungkin dari angle masyarakat, Pak. Masyarakat yang takut vaksin, takut divaksin. Karena banyak kabar. Kalau itu hampir banyak, Pak, di desa saya, Pak. Kalau kebijakan tadi berarti narasumber utamanya adalah pembuat kebijakan. Oh iya ya. Kalau yang iya nggak sih? Iya, benar Mas. Iya Pak, benar. Ya, benar. Jadi siapa itu pembuat kebijakannya? DPR Pak. Apa menawa jenengan punya akses ke sana. Kok malah guyu loh? Ya ini Pak terlalu tinggi Pak ternyata. Kalau masyarakat tadi misalnya ada yang takut vaksin karena apa, isu-isu yang beredar di masyarakat dengan apa? Takut vaksin itu karena apa? Karena ini Pak, kebanyakan itu beberapa terjadi ya, beberapa kali terjadi habis vaksin itu antriannya itu diduluin yang tua-tua, terus beberapa itu ada yang selang 2 hari, 1 hari itu meninggal gitu Pak. Ada berapa orang yang meninggal di daerah Anda setelah vaksin? Ada 3 orang. Itu udah tua semua Pak, udah lanjut usia. Vonis dokter karena vaksin atau karena apa? Karena COVID Pak kalau nggak salah. Oh, ada ngaruhnya vaksin nggak itu? Vaksin terus meninggal. Tapi ya itu Pak yang pada ditakutin karena tahunya itu kalau masyarakat desa ya Pak, karena habis vaksin gitu. Apalagi antriannya itu ini Pak, antriannya itu yang diduluin itu yang tua. Agak tua gitu loh, yang tua-tua gitu. Nah takutnya itu ini pada mikirnya itu, apalagi tetangga saya itu ada orang tua gitu, bilangnya itu ini itu yang tua-tua biar cepet meninggal gitu Pak. Oke. Apa ya? Yang menarik apa ya, Mas? Yang menarik itu Pak, ketakutannya itu loh Pak. Itu kan menyeluruh banyaknya. Terus yang diinvestigasi apanya itu? Kalau ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Ya, yang diinvestigasi itu ini Pak, pekerja ini apa? Pekerja lapangan vaksin itu loh Pak. Maksudnya yang nyuntik. Tenaga kesehatan. Ya, Okay. itu tuh mungkin kurang sosialisasi kah atau kurang lembut yang nyuntik atau gimana Pak? Kurang lembut yang nyuntik. Mau kira pijet ya? Iya siapa tahu Pak. Oke. Oh, apa ya, tenaga kesehatan yang membuat mati 3 tetangga Anda itu ada nggak ya? Bisa Pak itu. Bisa. Ada tapi. Diduga mati setelah divaksin gitu Pak. Yang nyuntik sama nggak itu? Atau beda orang? Kalau yang nyuntik nggak tahu Pak sama apa enggak, tapi tempatnya sama.
Oh, tempatnya sama. Di mana tempatnya? Di puskesmas. Oh, puskesmas. Berarti nanti wawancaranya kepala puskesmas ya? Nggak bisa ya Pak, ini Pak, susternya aja atau yang tukang nyuntiknya gitu Pak. Saya yakin susternya nggak berani ngomong. Dia harus izin pimpinannya. Gitu. Kalau di lapangan nanti akan seperti itu. Nanti nek tak minta wawancara susternya, kamu nanti jawab, Pak, susternya nggak mau diwawancara. Ganti topik aja Pak, berarti Pak. Berat Pak. Ya, kamu bersemedi dulu ya. Siap. Kalau ada sesuatu yang ganjil, terus di itu. Misalnya rumahmu desa ya, bukan kelurahan, misalnya ya. Desa bukan kelurahan, kan punya dana desa. Nah, dana desa itu keluarnya kemana? Nah, itu bisa. Oh ada Pak, itu jalan di dekat saya itu nggak dibangun-bangun Pak. Terus apa? Dugaannya apa? Dugaannya dikorupsi Pak, itu pasti. Nah, udah ada rencana ngaspal enggak? Oh sudah dijanjikan sebelum pemilihan umum itu Pak. Namanya janji itu, Raisa dibuktikan. Kalau kecuali ada suratnya, misalnya ya, udah ada dalam anggaran APBD, APBD. Jadi ini rancangan anggaran pembangunan desa. Seperti itu, misalnya udah tertulis di hitam di atas putih, aturannya bahwa jalan di depan rumahmu itu akan diaspal tahun sekian, anggarannya sekian. Nah, itu baru korupsi. Kalau politisi janji-janji itu memang kerjaannya berjanji. Bodohnya kita aja percaya pada omongan politisi. Ya, tapi dikasih duit juga ya Pak pas mau milih, jadinya ya mau gimana jadinya lagi. Kamu percaya ya? Oh iya dong Pak. Ya itu bodohnya kita, percaya sama omongan politisi. Yoi. Setelah jadi di demo lagi Pak. Yoi. Dicari ya ide-idenya Mas Al-Amin. Siapa? Yang ringan-ringan aja, penjual cilok daging tikus apa-apa kayak gitu. Oke Pak, kalau di sekitar kita Pak, misal teman-teman sendiri itu boleh nggak Pak? Iya boleh, kayak tadi yang Mas Ahmad Fatur tadi, untung film Korea ya yang dijual yang di download gratis tadi. Kayak gitu bisa dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak, siap Pak. Ya, itu Mas Al-Amin. Terima kasih Mas Al-Amin. Ya Pak, siap. Sama-sama Pak. Ya, Mas Seto Ahmad. Mas Seto? Ya Pak, bentar Pak. Yo. Baru ada acara ya. Acara apa Mas? Lamaran? Enggak. Oh, ora. Acara di desa. Oh, ngopo? Kampanye? Enggak. Ngaspal jalan? Pelantikan ini. Pelantikan. Pelantikan apa? Nganu, Karang Taruna Pak. Ya. Kamu ketua Karang Taruna? Enggak. Oh, enggak. Gimana Mas? Ada anggaran Karang Taruna yang diselewengkan nggak? Awal dugaan saya gitu Pak, tapi ternyata tanyain sama pengurus sebelumnya enggak. Oh, itu yang korupsi Pak. Rencana itu enggak ding. Kalau topik saya tuh kemarin kan ini tentang yang masuk ke Akmil apa Akpol gitu Pak, kan di desa saya banyak kayak sebuah tradisi gitu loh Pak. Nah itu mesti masuknya tuh pakai banyak uangnya, sampai jual sawah gitu. Nah kalau mau kalau mau ngurus sendiri katanya malah ribet, terus melu aku wae, nek melu liyane malah tambah larang gitu, katanya gitu. Nah terus rencananya yo
mau tak wawancara salah satu gitu. Salah satu yang udah keterima ada? Ya, iya kan ada apa yang sepantaran saya yang udah keterima di Akmil gitu. Mau ngomong dia? Ya belum tak tanyain, Pak. Oh iya. Terus ada saksi, itu kan pelaku. Saksi? Orang tuanya paling. Oh, calonnya? Calonnya belum nemu ya, Pak. Kalau Kalau kayaknya nemu ada baru. ada. Dulu itu pernah ini apa namanya Dandim itu loh, Pak. Dandim itu nyewa rumah di desa saya. Terus ada itu kalau mau daftar ya sowan ke situ lah njaluk tulung gitu. Ya. Kamu punya backingan enggak? Siapa? Kamu? Saya backingan enggak, Pak, independen saya. Oh iya. Wartawan harus independen gitu loh, Pak. Iya, betul. Tapi kamu nanti disikat nggak apa-apa toh? Di apa? Nah iya, disikat tentara nggak apa-apa berarti ya? Oh, nggak apa-apa, demi kebenaran. Okay. Siap. Tapi cuman satu itu, Pak. Kalau misalnya gagal nggak ada topik yang lain gitu. Iya, plan B apa misalnya? Belum ada. Kalau kemarin tuh mau cari ini bakso tikus apa, tapi udah lama ya, nggak ada. Udah ketangkep juga. Tikusnya? Oh, enggak. Tikusnya tiap hari tangkep. Oke, siap Mas Eto. Isu pungli, pungutan liar untuk masuk ke angkatan, baik itu TNI maupun Polri itu emang rahasia umum. Selama ini emang belum ada yang menggali terkait hal itu. Karena untuk menggali hal itu butuh misalnya korban, kemudian saksi, kemudian nanti juga ada konfirmasi dari pihak terkait, dalam hal ini misalnya tentaranya atau kepolisiannya, Akmil ya, misalnya di akademinya, Akpol atau Akmil, misalnya seperti itu. Rahasia umum, tapi nyari yang mau ngomong itu ternyata ya susah. Nanti coba temennya ada, berarti silahkan diwawancarai. Bilang saja untuk kepentingan tugas kuliah seperti itu. Jadi nggak mungkin dipublikasikan ke umum kayak gitu. Apa? Siap. Presentasi. Oke, gitu Mas Eto. Iya, Pak. Selamat dilantik. Ya, ya, salam buat Ketua Karang Tarunanya. Oke, Mas Ahmad Putuh, ide bagus tadi Mas Eto tentang bayar di Akmil atau Akpol. Mas Ahmad Putuh. Masih di lokasi Mas Ahmad Putuh. Ketiduran. Oke, lanjut ya Mbak Hana Santika. Danti. Saya, Pak. Iya, Mbak Hana. Kalau kemarin kasus yang saya angkat itu ada mahasiswa yang mengeluh sakit perut diduga karena memakan makanan yang kurang layak konsumsi. Itu dari rumah makan di daerah kos saya gitu. Ada salah satu rumah makan yang diduga di situ menggunakan bahan-bahan makanan yang tidak layak konsumsi. Tapi sejauh informasi yang saya dapat itu saya masih belum menemukan mahasiswa lagi yang mengeluhkan hal yang sama. Tapi saya nemu saksi yang memang pernah melihat di situ jadi pagi-pagi di situ tuh ada kayak bahan-bahan makanan layu gitu, Pak. Di depan rumah makan itu. Baru itu sih Pak informasi yang saya dapat. Oke, korban berarti satu ya? Kalau gitu bisa nggak, Pak? Satu tok belum cukup. Minimal ada tiga yang mengatakan hal yang sama di warung yang sama dengan misalnya efek yang langsung, misalnya setelah makan di situ. Kalau satu tok kurang kuat. Bisa tapi kurang kuat. Kayak gitu. Misalnya Anda
mungkin kondisi fisiknya lagi lelah, kemudian makan di situ, pusing dan lain sebagainya, kemudian sampai rumah atau kos mencret misalnya. Itu bisa diduga karena kelelahan, bisa diduga karena makanan di warung tersebut. Tapi kalau misalnya ada satu kelompok kemudian jajan di suatu warung dan 10 menit setelah jajan di situ mencret semua. Nah, itu ada dugaan kuat bahwa makanan di warung tersebut tidak steril. Misalnya seperti itu, Mbak Hana. Kalau satu tok nggak bisa dijadikan rujukan. Ada plan lainnya? Kalau kasus lainnya, kalau dari kasus yang saya kumpulkan kemarin kayaknya kurang mungkin deh, Pak. Mungkin saya akan cari kasus lagi. Kebetulan di dekat kos juga ada tempat pembuangan sampah, mungkin dari situ. Tapi belum mengumpulkan informasi lagi, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ana. Silahkan merenung. Ya, salah, Pak. Ya, Mbak Rizky, Robi Kotus Saadah. Ya Pak, suaranya Gimana Mbak? Pak? Terdengar, Alhamdulillah. Gimana Mbak? Kalau dari tugas yang kemarin saya kumpulkan, saya ada ide untuk mencari informasi tentang pembuangan limbah pabrik tahu di lingkungan dekat rumah saya. Itu diduga kalau berdasarkan cerita warga sekitar, limbah tahu itu cukup mengganggu dan menjadi permasalahan lingkungan gitu Pak. Jadi akan yang mau saya cari tahunya tuh apakah pemilik pabrik itu telah memproses limbahnya itu dengan benar atau malah merugikan orang lain seperti dugaan orang-orang sekitar. Oke, siap, masuk itu Mbak. Ada kandang babi nggak di sekitar jenengan? Kandang babi? Babi, ada? Kalau itu nggak ada sih Pak, cuma di daerah saudara saya ada, di Kuningan sebelah situ ada. Cuma kalau di Kenapa Pak? Oke, siap. Biasanya limbah tahu itu bisa buat makan babi dan biasanya pemilik, bukan biasanya ya. Ada beberapa pemilik perusahaan tahu itu memelihara babi untuk membuang limbahnya. Oke. Sepanjang pengetahuan jenengan, pengolahan limbah tahu itu harusnya seperti apa, Mbak? Kalau untuk itu saya belum cari tahu, Pak. Mungkin seterusnya saya cari tahu dulu bagaimana seharusnya limbah tahu diproses biar ada solusinya gitu ya, Pak. Oke, siap. Betul, Mbak. Tapi jadi nanti, kendalanya saya itu sudah nggak di rumah lagi Pak, saya udah ke Jogja, jadi mungkin proses cari informasinya dengan cara online gitu bisa kan Pak? Menurut Bapak bagaimana sebaiknya? Oke, kalau online bisa, tapi susah kalau saya udah nggak di rumah lagi. Kalau untuk mungkin strike news itu bisa, tapi kalau investigasi secara online dengan kasus limbah tahu tadi agak sulit. Kalau mau dilanjutin yang limbah tahu tadi, silahkan digali data mengenai pengelolaan limbah tahu yang benar harusnya bagaimana, dari sisi kesehatan bagaimana, atau ada contoh yang lain dari pengelola perusahaan tahu itu seperti apa yang baik. Kemudian di-compare dengan pengelolaan limbah tahu yang jenengan mau investigasi tersebut. Dari sisi kesehatan, dari sisi lingkungan, itu dicek data-datanya semua, seperti itu. Kemudian nanti juga wawancara dengan pemilik perusahaan tahu tersebut, kemudian masyarakat yang terkena dampak. Apakah limbah tersebut benar-benar berdampak buruk bagi masyarakat, misalnya pencemaran air, pencemaran bau, udara,
Misalnya seperti itu, berubah airnya, warnanya, baunya, bentuknya, seperti itu. Pencemaran, dicek lagi. Kalau tidak memungkinkan, nanti silahkan cari plan B-nya ya Mbak Rizky Rofi Foto ada. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, cukup Mbak Rizky. Ya, lanjut Mas Ahmad Hussein. Ya, Assalamualaikum, Pak. Salam. Pripun, Mas? Saya pengen ngangkat nganu, Pak. Jadi dekat rumah kami itu kayak ada pesantren, tapi santrinya itu kayak disuruh minta-minta di depan jalan gitu setiap hari. Jadi jadi kami walau siang, pagi, siang, sore nyampe mesti ada orang di situ gitu, Pak. Jadi kayak kegiatannya itu apa sebenarnya gitu loh. Modusnya apa itu meminta-minta itu? Ya untuk modusnya sih ya kita kurang tahu, kayak misalnya pembangunan, kalau dibilang pembangunan tuh misalnya kayak belum ada yang pembangunan seperti itu. Nggak ada tulisannya, dia meminta-minta itu nggak pakai tulisan untuk pembangunan? Nggak ada Pak, jadi di jalan itu kan di lintas timur gitu, jadi di tengah jalan itu kayak dikasih apa kayak apa sih namanya drum apa sih kayak itu ya itulah untuk minyak besar itu, terus dia itu kayak di tengah-tengah jalan gitu kayak minta-minta gitu. Terus mereka pakai pengeras atau cuma berdiri di tengah jalan? Cuman berdiri ya, jadi duduk, kadang-kadang duduk, kadang-kadang, tapi ada orang santri di situ. Oke, bagus itu. Berarti sampai saat ini belum diketahui ya modusnya itu meminta sumbangan di jalan itu untuk apa? Ya mungkin ya tetap kalau menurut saya kayaknya mengatasnamakan pembangunan, tapi kalau dilihat dari kayak situasi yang ada kayak belum ada, udah lama kan ini berjalan tapi kayak nggak ada pembangunan sama sekali gitu. Oke, siap. Mas Ahmad Hussein, nanti prosedurnya adalah jenengan gali info dan datanya. Datanya nanti bisa dari saksi yang ada di sekitar situ, misalnya warga yang di sekitar jalan itu, digali apakah itu sejak kapan dan lain sebagainya, untuk apa dan lain sebagainya. Kemudian konfirmasi juga yang berdiri di tengah jalan itu, misalnya santrinya, ditanya-tanya ringan saja. Kemudian baru kalau sudah datanya lengkap, baru ke pondoknya. Seperti itu, Mas. Oh iya Pak. Oke, dugaan jenengan itu untuk apa? Kalau menurut saya mungkin untuk kiainya mungkin ya Pak, tapi kita tidak tahu lah. Oke, siap. Itu yang perlu diinvestigasi. Oke Pak. Siap. Makasih Mas Ahmad. Iya Pak. Oke. Mas Ardi Suisro. Saya Pak. Siap, pripun Mas? Saya ingin menginvestigasi tentang yang sekarang lagi marak sih sebenarnya Pak, manusia silver. Saya ingin mengetahui sebenarnya apa sih motivasi di balik mereka menjadi manusia silver gitu. Terus apakah memang mereka itu gimana ya, melakukan itu memang karena butuh atau karena disuruh atau seperti bagaimana gitu Pak? Ini saya ingin investigasi tentang itu, karena kan juga sekarang tuh kalau di Jogja hampir di semua simpang tuh ada kayak gitu. Oke. Mungkin juga nanti merambah ke apa namanya manusia boneka itu, karena juga di dekat 0 km itu dulu saya pernah lewat, itu ada kayak anak-anak terus yang menurut saya tuh seperti dieksploitasi gitu Pak. Jadi saya ingin mengangkat itu. Oke, siap, menarik. Di setiap perempatan itu Jogja itu dulu bersih pengamen dan pengemis ya, gelandangan di tiap Bangjo ya, sebelum pandemi. Jadi ada aturan perda bahwa dilarang mengamen, mengemis dan lain sebagainya, dan Jogja diklaim sebagai kota yang
bersih dari pengemis dan lain sebagainya. Tapi setelah pandemi emang muncul lagi. Dan itu musiman dan usum ya. Jadinya kalau sekarang manusia silver ya yang lagi musim. Kemudian sebelumnya ada pengayuh becak yang karena pandemi itu kemudian minta-minta itu pakai spanduk, saya pengemudi becak yang kehilangan pekerjaan. Nah itu kan jelas itu terkoordinir dan nggak mungkin itu perbuatan satu orang karena spanduknya sama kan di setiap perempatan. Seperti itu. Kemudian kalau jenengan lihat di perempatan Condong Catur, Bangjo Condong Catur, kemudian Bangjo Jakal, itu kalau malam jam 11 malam itu ada ibu-ibu bawa anak balita digendong, dia hanya berdiri di depan Bangjo itu. Itu modusnya sama itu, di perempatan sama. Jadi anak-anak, kemudian ada itu Condong Catur, Jakal, terus Monjali, di Monjali, Bangjo Monjali itu ibu-ibu ngerjain PR-nya anaknya di Bangjo, seperti itu. Modusnya sama, itu bisa diinvestigasi. Atau silahkan cari angle yang unik lainnya, misalnya ya manusia silver itu jenengan investigasi berapa kaleng cat yang dihabiskan misalnya dalam sepekan. Apakah ada orang yang menyuplai kaleng cat? Itu kan nggak gratis juga ya, kaleng cat silver itu. Misalnya satu badan itu butuh berapa kaleng dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu kan warna silvernya warna silver enggak karena cat ada nomornya ya, nomor cat itu. Dengan catat aja seperti itu. Usul yang bagus nanti bisa dikembangkan. Dan ini bagi yang lain. Terima kasih Mas Ardi. Oke, terima kasih Pak. Ya, bagi yang lain bisa juga menggali manusia gerobak. Ini juga menjadi fenomena. Manusia gerobak di Jogja ini di kelas saya yang penulisan feature itu ada yang menemukan manusia gerobak itu ternyata juga bohong-bohongan. Mereka juga punya rumah, punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan mereka mengayuh gerobak itu ya sekadar menarik simpati dan empati dari masyarakat. Karena masyarakat Indonesia ini sedang senang berbagi. Jadi setiap Jumat apalagi kayak gini, berbagi nasi ke jalan seperti itu. Dan mereka ternyata mengepul nasi bantuan dari masyarakat seperti itu di gerobaknya itu. Walaupun mereka hanya butuh makan satu kerdus, tapi ternyata dia menerima beberapa hingga 5-6 seperti itu. Nah, itu perlu diinvestigasi juga seperti itu. Kita hanya berangkat dari rasa skeptis kita. Rasa bawahnya skeptis itu penasaran saja, penasaran. Bawahnya skeptis itu penasaran. Bawahnya penasaran itu kepo, kita kepo aja. Dari kekepoan itu bisa dibuat untuk peliputan investigatif. Seperti itu. Baik kawan-kawan semua, dari tema-tema yang diajukan oleh kawan-kawan semua menarik. Yang belum menemukan silahkan digali di masing-masing, misalnya di kos, yang tinggal di kos, atau yang di pondok, misalnya yang di pondok kan cowok semua itu, bagaimana diinvestigasi kehidupan seksual mereka, misalnya yang cowok dengan yang cowok kan tidur bareng terus, seperti itu, yang cewek juga sama. Kemudian yang di kos-kosan misalnya, bagaimana gaya pacaran mereka, bagaimana kos-kos yang campur dan lain sebagainya. Itu juga perlu diinvestigasi. Yang dekat-dekat dengan kehidupan kita, yang kita rasakan setiap hari saja, yang kita lihat. Dan ide muncul dari seperti itu. Baik, kawan-kawan semua, ada yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Cukup ya, jadi tadi yang belum dapat ide, silahkan nanti menggali lagi, pekan depan harus dapat. Kemudian pekan depan itu pertemuan kita terakhir sebelum UTS ya. UTS itu tanggal 20, kira Mbak tadi, 25 ya, sampai 29. Jadi saya buka kalender. Oke, masih ada waktu 2 minggu. Minggu depan saya akan menyampaikan tugas UTS-nya, kemudian waktu mengerjakan sekitar 2 minggu. Silahkan digali isu-isunya.
nanti pas UTS tinggal eksekusi. Seperti itu. Cari isu yang sekiranya mudah dijangkau, baik itu narasumbernya maupun isunya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai saat ini? Belum, Pak. Siap. Belum, Pak. Oke. Siap, kalau nggak ada, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.